Ustadz, mohon apa yang dimaksud dengan Jahmiyah dan ciri-cirinya di zaman ini? Jahmiyah ulama membagi dua. Jahmiyah yang asli dahulu, yang dipimpin oleh Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan, tukang berdebat tetapi dengan akal, tidak duduk di majelis ulama, membahas sendiri dengan akalnya, jauh dari sunnah Nabi. Suatu saat dia didatangi oleh kaum ateis yang anti Tuhan. Lalu kaum ateis bertanya kepadanya, ingin berdebat, karena Jaham tukang berdebat, tapi perdebatan yang tidak sama dengan perdebatan ulama, karena dia tanpa ilmu. Dia mengandalkan akal, jauh dari cahaya dan hidayah Al-Quran, jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari majelis para ulama. Yani kaum ateis mengatakan, kalau di kitab ini juga saya terangkan tentang berbicara tentang Jahmiyah, saya terangkan panjang lebar. Kalau kami kalah, kami ikut agamamu. Kalau kau kalah, kau ikut agama kami. Lalu ditanya tentang Allah, pernahkah engkau melihat Allah? Dijawab oleh Jaham, enggak. Pernah mendengar? Enggak. Mencium baunya? Enggak. Merasakan? Enggak. Lalu bagaimana engkau meyakini Allah itu ada? Bingung Jaham. Kalau dia duduk di majelis ulama, maka dia akan sanggup membawakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, seperti jawaban Musa kepada Fir'aun, jawaban Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun, jawaban Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Namrud, dan lain-lain ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jaham karena jauh dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak duduk di majlis ulama, di majlis para ulama, para imam, dan tidak bermanhaj dengan manhaj salaf, dia bingung, heran. Akhirnya 40 hari dia tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat. Dia minta tunda. Jawaban nanti saya akan berikan jawaban. Selang 40 hari, syaitan mewahyukan kepada dia jawabannya ini. Dia tidak bertanya kepada ulama. Harusnya fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Dia bebani dirinya. Dia membebani dirinya sendiri untuk memberikan jawaban. Alangkah banyaknya orang-orang yang membebani dirinya pada hari ini, yang sebetulnya dia tidak mampu, yang sebetulnya dia tidak sanggup, dan itu bukan bagian dia. Oleh karena itu para sahabat mengatakan, nuhina anit takalluf. Kami dilarang membebani diri kami. Kalau tidak mampu, diam, mundur dengan teratur, serahkan kepada ahlinya. Jaham tidak bertanya, tidak menyerahkan kepada ahlinya, dia utak-atik sendiri. Maka dia dapati jawaban akliyah. Dia datang pada orang ateis. Kamu percaya adanya ruh? Percaya. Pernah lihat ruh? Enggak. Pernah dengar ruh? Pernah merasakan adanya ruh? Dan seterusnya. Kaum ateis jawab tidak, sama seperti jawaban Jaham. Maka ketika itulah Jaham mengkiaskan dengan itu. Itulah Allah. Tidak bisa dilihat,
tidak bisa didengar, tidak dirasakan, tidak. Akhirnya apa? Keluarlah sebuah manhaj yang sangat sesat dan menyesatkan, meniadakan nama dan sifat Allah. Muncullah paham Jahmiyah. Nah, kemudian Jahmiyah yang kedua adalah para pengikutnya yang mengikuti syubhat, kerancuan-kerancuan Jahmiyah tentang akidah Islamiyah. Maka itu pun dikelompokkan ke dalam Jahmiyah yang berkaitan khususnya tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan secara umum berkaitan dengan akidah Islamiyah. Itu ringkasannya. Di sini ada, bisa dibaca. Terus.